Ya, Shalom. Kembali lagi bersama kita pada saat ini. Kita akan berbincang-bincang seputaran parousia dan kebangkitan. Saya Yusriani yang akan memandu jalannya perbincangan kita pada saat ini. Dan di samping saya sudah hadir Saudara Agustinus Runggang yang akan menjadi narasumber kita pada perbincangan kita pada saat ini. Ya, bagaimana kabarnya Saudara Agustinus? Ya, puji Tuhan baik. Pada saat ini kita akan melakukan perbincangan mengenai seputaran parousia dan kebangkitan. Ketika kita berbicara mengenai parousia, apa yang terlintas dalam pikiran saudara? Ya, baik, terima kasih untuk kesempatannya dan terima kasih juga buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbincang-bincang sedikit mengenai parousia dan kebangkitan. Yang terlintas dalam benak saya ketika mendengar tentang parousia itu lebih merujuk kepada Yesus Kristus. Kita berbicara tentang parousia, ini merupakan kedatangan Yesus Kristus untuk kedua kalinya. Dan sebenarnya untuk kedua kalinya tidak ada yang bisa memberikan keterangan resmi bahwa apakah Yesus Kristus sudah datang. Tentunya belum. Dan seperti kita ketahui dalam cerita Alkitab bahwa kedatangan Yesus Kristus untuk kedua kalinya itu akan datang nantinya. Nanti kita tidak tahu apakah besok, lusa, minggu depan atau tahun depan Yesus Kristus akan datang untuk kedua kalinya. Keterangan-keterangan dalam Alkitab hanya memberikan gambaran apa-apa yang akan terjadi kalau Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Ada yang menggambarkan atau menceritakan bahwa Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya akan menghancurkan seluruh dunia ini. Ada juga yang mengatakan bahwa akan membangkitkan orang yang mati dan mengangkat orang-orang yang percaya kepada Dia. Dan itu tadi yang dikatakan mengenai tentang kebangkitan. Dan banyak hal yang dibicarakan tentang kedatangan Yesus Kristus untuk kedua kalinya. Tetapi di sini yang mau kita lihat bahwa apakah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus juga percaya bahwa kedatangan Yesus Kristus untuk kedua kalinya akan benar-benar terjadi. Karena kan kita tidak tahu apa otoritas-otoritas dari Tuhan, isi hati Tuhan. Karena pernah saya mendengar sebuah statement mengatakan bahwa jika kita mampu mengetahui segala isi hati Tuhan, otoritas-otoritas Tuhan, maka itu bukan Tuhan. Nah, ya itu yang sepintas terlihat dalam benak saya ketika berbicara mengenai parousia. Ya, baik, terima kasih. Jadi menurut saudara, parousia itu adalah kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali untuk membangkitkan seluruh orang mati, atau seperti apa saudara? Ya, sebenarnya bukan menurut pandangan saya, tetapi berdasarkan beberapa literatur yang saya baca dan ketahui memberikan keterangan bahwa parousia itu kedatangan Yesus Kristus untuk kedua kalinya. Dan untuk sekarang yang kita pahami dan ketahui sebagai orang-orang Kristen bahwa Yesus Kristus itu sudah ada di surga pada saat ini. Dan untuk kedatangan kedua kalinya berarti Dia akan turun dari surga nanti ke dunia ini. Itu secara logisnya yang kita ketahui tentang kedatangannya untuk kedua kalinya. Kedatangan sebelumnya kalau kedatangan kedua kalinya berarti Dia sudah pernah datang sebelumnya, seperti itu. Dan kenapa dikaitkan tentang kebangkitan? Dan kita ketahui bahwa pada saat kedatangan Yesus Kristus untuk pertama kalinya Dia akan mati. Yang diceritakan Dia mati dan mati kemudian naik ke sorga. Dan yang kita ketahui bahwa Dia sekarang sudah ada di sorga. Dan kalau misalnya Dia datang nanti untuk kedua kalinya, maka Dia akan membangkitkan. Dalam Keluaran pasal 20 itu ada memberikan keterangan bahwa akan datang dari sana untuk membangkitkan orang yang hidup dan yang mati. Nah, kita memang tidak bisa memastikan bahwa apakah benar-benar orang yang telah mati akan dibangkitkan. Karena itu kan otoritas Tuhan. Orang saja ketika sudah mati, kita tidak tahu kemana arwahnya sebenarnya. Kita hanya mendapatkan pemahaman-pemahaman bahwa ya mungkin sudah tenang bersama dengan Bapa. Makanya ketika kita melihat di sosial media ada yang berbicara mengenai kematian, biasa mengatakan
damai sejahtera, semoga tenang bersama dengan Bapa di sorga, itu sebenarnya merujuk kepada harapan-harapan orang bahwa benar-benar orang yang telah meninggal ini bersama dengan Bapa di sorga. Tetapi kita juga tidak bisa memastikan bahwa apa itu benar-benar terjadi, dan kita tidak bisa mengetahui secara pasti bahwa apakah betul-betul orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan diselamatkan nantinya oleh Tuhan, karena ini masih merujuk kepada kewahyuan, masih kepada apa yang belum terjadi pada saat ini. Kita belum bisa pastikan, dan berbicara tentang orang yang akan dibangkitkan nanti untuk kedua kalinya, ya sepertinya sudah ada dijelaskan sedikit dalam Alkitab bahwa orang-orang yang meninggal dan percaya kepada Tuhan itu akan dibangkitkan bersama dengan Bapa di sorga. Begitupun dengan orang-orang yang masih hidup nantinya ketika kedatangan Yesus Kristus sudah datang, maka orang-orang yang percaya itu yang akan diselamatkan, itu akan diangkat oleh Tuhan. Dan kemudian orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, maka mereka akan dihukum berdasarkan dengan otoritas Tuhan. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa kedatangan Yesus Kristus pada kedua kalinya itu lebih merujuk kepada penghakiman. Iya, kita ketahui sendiri dalam Alkitab berbicara bahwa kedatangan Yesus Kristus untuk kedua kalinya itu akan datang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dan saya juga pernah mendengarkan statement yang mengatakan bahwa orang yang mati pada saat ini itu berada di suatu tempat yang tidak bisa didefinisikan tempatnya di mana, karena mereka sebenarnya belum bisa dipilah mana yang akan selamat dan mana yang tidak. Karena keselamatan itu akan ada, orang-orang yang akan diselamatkan itu akan terjadi nantinya ketika Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Lalu apakah pandangan dalam perjanjian baru, adakah saudara Agustinus mengetahui bagaimana pandangan perjanjian baru mengenai parousia dan kebangkitan ini? Ya, terima kasih. Kita ketahui bahwa sekarang ini kita hidup di dalam masa perjanjian baru, dan kita tahu bahwa dalam masa perjanjian baru ini kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai jalan keselamatan kita. Dan justru di dalam perjanjian baru kita dapat melihat dan mengetahui bersama bagaimana tentang tanda-tanda akan kedatangan Yesus Kristus untuk kedua kalinya. Jadi kalau berbicara mengenai kebangkitan atau kedatangan Yesus Kristus untuk kedua kalinya, justru lebih spesifik dijelaskan dalam dunia perjanjian baru. Mungkin yang saudara Agustinus ketahui, mungkin untuk bisa memberikan sedikit bagaimana tanda-tanda kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Mungkin kita tidak bisa memastikan secara pasti, tetapi ada gambaran atau sedikit cerita dalam Alkitab mengatakan bahwa kedatangan Yesus Kristus untuk kedua kalinya itu datang seperti pencuri di malam hari, dan kita tidak bisa mengetahui isi hati pencuri itu bahwa kapan dia akan datang, bagaimana dia akan datang, bagaimana tindakan-tindakan dia ketika dia datang. Ya, secara tiba-tiba ya. Ya, secara tiba-tiba. Kemudian itu juga yang akan menjadi analogi kita, analoginya bahwa tidak ada yang bisa mengetahui kapan Yesus Kristus akan datang. Bisa saja datang ya nanti malam, atau mungkin minggu ini, tahun depan, dan beberapa tahun ke berikutnya. Berbicara mengenai tentang hal itu, bagaimana tanda-tandanya, sebenarnya kita tidak perlu menunggu lagi bagaimana tanda-tanda itu. Yang penting sebagai orang percaya kita harus mempersiapkan diri, apa yang harus kita persiapkan sebelum kedatangan Yesus Kristus untuk kedua kalinya. Karena ketika dia sudah datang untuk kedua kalinya, maka kita tidak akan bisa mengulang kembali apa yang ingin kita lakukan di sebelum-sebelumnya. Jadi pada intinya kita sebagai orang Kristiani harus sudah siap dengan akan datangnya Yesus Kristus untuk kedua kalinya. Ya, mau tidak mau kita sebagai orang Kristen harus mempersiapkan diri bahwa Yesus Kristus benar-benar akan datang untuk kedua kalinya, dan itu kita tidak bisa pastikan kapan akan datang, dan
kita ketahui bersama bahwa sekalipun pendeta, gembala, konselor, guru dan lain sebagainya akan tetap mengalami penghakiman. Ya namanya tetap manusia, ya tetap akan mengalami penghakiman. Apa yang kita perbuat maka itu yang akan kita pertanggungjawabkan nantinya di hadapan Yesus Kristus sebagai Sang Gembala Agung atau sebagai hakim nantinya. Ya. Jadi yang terpenting di sini kita tidak perlu mempertanyakan bahwa kapan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya, tetapi mungkin ini lebih kepada pribadi kita masing-masing untuk mempersiapkan diri kita, karena kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali itu tidak ada seorang pun yang tahu. Seperti itu ya saudara. Iya, sebenarnya bukan dikata tidak penting untuk mempertanyakan kapan datang, sebenarnya penting juga sih, karena bagaimanapun kita akan tetap mempersiapkan semaksimal mungkin persiapan kita. Misalnya saja akan ada datang di rumah kita, tamu akan datang, pasti kita akan berusaha mengetahui kapan dia akan datang supaya kita bisa mempersiapkan ya segala sesuatunya. Demikian pula dengan hal ini, kita akan berusaha untuk berpikir secara rasional bagaimana, tetapi mungkin kita tidak akan menemukannya. Tetapi yang terpenting di sini adalah kita mempersiapkan segala sesuatunya sebelum kedatangan yang kedua kalinya. Ya wajarlah bertanya karena kan manusia itu Ya. identik dengan kata kepastian. Ya, manusia juga memang tidak ada yang, justru karena tidak ada yang keterangan yang memberikan, maka manusia pasti akan semakin bertanya-tanya bagaimana dengan hal demikian. Semakin mencari tahu apa yang Ya. tidak diketahui. Oke. Iya, kita melangkah pada pertanyaan selanjutnya. Bagaimana pendapat atau pandangan saudara Agustinus mengenai hubungan antara parousia dan kebangkitan ini? Ya, sebenarnya kalau berbicara mengenai parousia dan kebangkitan, ini merupakan satu paket yang sebenarnya tidak bisa dipisahkan menurut saya, karena ketika Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya nantinya, salah satu yang akan dia lakukan ialah membangkitkan orang yang mati maupun orang yang hidup. Sebenarnya kita juga belum bisa memastikan apakah benar-benar terjadi. Tetapi sebagai orang percaya, kita tetap percaya di Alkitab bahwa itu yang akan terjadi nantinya, bahwa Yesus Kristus akan membangkitkan orang yang hidup maupun orang yang sudah mati. Dan kita ketahui bersama bahwa penggambaran mengenai orang yang sudah mati tidak bisa dijelaskan di mana sekarang tempatnya. Hanya kita ketahui bahwa sering sekali muncul di berbagai sosial media mengenai tentang yaitu yang saya katakan bahwa tenang bersama dengan Bapa di surga. Itu pandangan orang, sebagian orang, tapi kita tidak tahu sebenarnya orang yang sudah meninggal itu sekarang di mana, karena tubuh, jiwa dan rohnya kita itu dia tubuhnya sudah hancur, jiwa dan rohnya kan tidak bisa kita pegang dan kita tidak bisa melihat di mana letaknya pada saat ini. Ya, jadi untuk dibangkitkan itu, apakah kita dibangkitkan satu-satu ataukah kita akan dibangkitkan satu kaligus ketika Yesus akan datang untuk kedua kalinya? Karena ada kebanyakan orang seperti yang saudara katakan tadi bahwa terkadang orang mengatakan bahwa tenang bersama Bapa di surga, sementara kita belum tahu apakah ketika kita meninggal maka kita langsung bersama-sama Bapa di surga, karena kita kan belum karena Yesus kan belum datang untuk kedua kalinya. Sementara kedatangan Yesus itu adalah penghakiman, dan disitulah kita akan dibangkitkan, atau seperti apa saudara? Sebenarnya agak membingungkan juga di sini, Ya. karena tidak ada keterangan yang bisa memastikan bahwa apakah nantinya bagaimana proses pembangkitan nanti. Tetapi paling tidak ketika kita belajar dari cerita Alkitab, kita akan melihat bahwa penghakiman nantinya itu hanya satu kali. Dan untuk itu makanya saya tadi mengatakan bahwa orang yang telah mati sebelumnya, kita tidak tahu di mana keberadaannya. Dan dikatakan dalam Alkitab bahwa akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dan mereka yang sudah meninggal, yang kita ketahui bahwa mereka belum mendapat penghakiman, karena penghakiman itu akan terjadi ketika kedatangan Yesus Kristus untuk kedua kalinya nantinya. Jadi ketika Yesus Kristus sudah datang nanti, dia akan menghakimi orang yang hidup maupun orang yang mati.
Jadi mungkin orang-orang akan bertanya, lantas bagaimana dengan orang yang sudah meninggal dari kemarin-kemarin ya? Secara logika yang kita ketahui bahwa mereka akan dibangkitkan. Tetapi bukan lagi tubuhnya yang akan dibangkitkan, tetapi mungkin jiwa dan rohnya saja. Jiwa rohnya Jadi yang ketika seperti itu. kita berbicara seputar yang kita pahami mengenai Ya, sumber kita yang yaitu Alkitab ya. ya, sebagai pedoman kita. Dan Ya, sebagai sebenarnya saya di sini mau mengatakan bahwa ketika kita menggunakan logika kita dengan iman kita, itu kadang-kadang tidak akan ketemu, Iya, agak terlalu sulit belakang, sebenarnya, karena kita sebagai manusia berusaha untuk menemukan apa yang ingin kita ketahui, rasa kepuasan kita ingin kita penuhi, sedangkan kita dari segi iman kita melihat bahwa ya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan seperti itu. jadi bisa disimpulkan bahwa hubungan dari parusia dan kebangkitan ini sangat berkaitan erat, karena ketika Yesus datang kembali barulah kita akan dibangkitkan pada saat itu dan akan melalui penghakiman untuk bisa bersama-sama Bapa di sorga. Seperti itu. Iya, yang saya pahami seperti itu, bahwa penghakiman hanya sekali. Kita akan dibangkitkan semua, maupun kita yang masih hidup nantinya ketika Yesus Kristus sudah datang, maka kita akan dihakimi bersama-sama dengan orang yang sudah meninggal dari kemarin-kemarin. Dan kita berharap bahwa sebagai orang percaya ya, kita akan bersama dengan Bapa di sorga berdasarkan keterangan dalam Alkitab yang menjelaskan mengenai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, maka kita akan diselamatkan. Ya, saya tertarik dengan perkataan saudara tadi mengenai kita akan bersama-sama dibangkitkan walaupun kita masih hidup. Bagaimana gambaran seperti itu menurut saudara? Kenapa saya mengeluarkan statement seperti itu? Saya berpedoman dari yang mengatakan bahwa akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi kayak kita yang hidup pada saat ini ya, kita juga akan Dibangkitkan. kita akan dihakimi juga nantinya, kita akan dibangkitkan nanti, karena kita tidak tahu di mana tempat penghakiman nanti yang pastinya. Seperti itu mungkin gambaran kita ya, mungkin apakah di dalam dunia ini atau bagaimana, tetapi kembali lagi secara keterangannya bahwa dunia ini akan dihancurkan nantinya, akan dibersihkan dari segala perbuatan-perbuatan manusia. Oke, jadi mungkin di sini dibangkitkan bukan hanya ketika orang mati saja ya, bisa Iya. saja juga orang yang hidup, karena sesuai dengan berlandaskan dari ayat Alkitab bahwa ia akan datang dan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Seperti itu ya saudara Adi. Ya, sebenarnya kurang lebih seperti itu, karena kembali lagi sebenarnya kepada kita, bagaimana apakah kita sudah apakah kita akan benar-benar percaya bahwa kita akan nanti dibangkitkan. Dan sebenarnya di sini yang menjadi pertanyaan kita, apakah betul-betul kita sebagai orang percaya akan dibangkitkan nanti bersama dengan Yesus Kristus, dan bagaimana sih sebenarnya kehidupan kita nantinya. Dan ya saya rasa tidak ada yang bisa memberikan keterangan pasti bagaimana kondisi nantinya ketika kita sudah bersama dengan Yesus Kristus pada saat penghakiman. Tapi mungkin yang dijaminkan yang kita sering baca dalam Alkitab yang kita percayai bahwa ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, maka kehidupan kekal akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Seperti itu Pak saudara. Ya sebenarnya sih itu kembali lagi kepada iman kita. Ketika kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah jalan keselamatan, maka kita akan hidup tenang dan damai bersama dengan mungkin bersama dengan Bapa di sorga lagi. Tetapi itu kan hanya sebagai masih pewahyuannya, tidak ada yang bisa memastikan apakah benar-benar terjadi seperti yang kita seperti yang kita bahas dari sebelum-sebelumnya tadi, seperti itu. Iya, lalu bagaimana pandangan saudara? Kita ketahui sendiri bahwa saat ini kita hidup di zaman di mana ada banyak perbedaan, ada banyak pendapat yang berbeda-beda atau adanya pluralisme. Lalu bagaimana kira-kira kita menyikapi hal tersebut menurut saudara Agustin? Ya, kalau misalnya kita lagi berbicara mengenai parousia tadi dan kebangkitan di tengah pluralisme, mungkin seperti itu maksudnya ya. Iya, ya. Sebenarnya di sini agak-agak menarik, karena kita mengetahui bahwa
keselamatan nantinya itu, keselamatan itu sebenarnya sudah ada, anugerah telah diberikan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Sisa kembali kepada manusia apakah mau percaya atau tidak. Dan kalau misalnya mungkin bahasanya nanti kasar ya, kalau kita mengatakan bahwa mungkin kita akan egois nantinya, bahwa ya siapa suruh Anda tidak mau percaya kepada Yesus Kristus sebagai jalan keselamatan, ya itulah untungnya kami yang percaya kepada Yesus Kristus, maka kami akan diselamatkan. Ya mungkin keadaan-keadaan nanti seperti itu karena kita mengetahui bahwa di tengah pada saat ini berbagai macam kepercayaan dan kita mengetahui sebagai orang Kristen bahwa kepercayaan yang satu-satunya untuk bisa hidup bersama dengan Tuhan ya hanya ada di dalam Yesus Kristus. Ketika kita percaya, kepercayaan di luar kekristenan, ada juga keselamatan yang dikatakan oleh agama-agama lain. Dan kita ketahui bersama ada 6 agama yang diakui oleh negara dengan memiliki doktrin berbeda masing-masing mengenai jalan keselamatan mereka. Dan ketika kita sebagai orang Kristen, mungkin pandangan kita mengatakan bahwa orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus di luar kekristenan, maka mereka akan secara kita ketika kita menggunakan rasional kita. Tetapi kita tidak bisa menjustifikasi sesama kita yang ada di luar kekristenan karena mungkin saja ya kita tidak tahu bagaimana betul jalan keselamatan. Ada orang Kristen yang dikatakan dia adalah Kristen, KTP-nya bertuliskan Kristen, tetapi sejatinya imannya sebenarnya belum sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Dan kita tidak tahu saja, mungkin di luar sana mereka menggunakan pakaian-pakaian yang menggambarkan keagamaan agama mereka, tetapi faktanya mereka tetap percaya kepada Yesus Kristus. Ini sebenarnya sudah banyak kejadian-kejadian yang kita sering temui di mana ada orang yang memberikan kesaksian atau penjelasan bahwa beberapa kali dia mendapatkan mimpi bahwa dia dihidupi oleh sosok yang seperti itu, kemudian dia diperintahkan untuk menuju jalan-jalan seperti itu. Ya mungkin kita antara percaya dan tidak percaya sebenarnya karena tidak masuk akal juga. Tetapi kalaupun kita berusaha untuk melakukan penalaran, bisa saja iya. Bagaimana, apa sih yang tidak mungkin bagi Tuhan ketika dia melakukan berbagai cara untuk memberikan tanda-tanda kepada orang-orang itu. Jadi singkatnya, parusia dan kebangkitan ini memiliki keterkaitan yang sangat erat, bahwa ketika kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, maka kita semua akan dibangkitkan untuk menuju pada penghakiman. Lalu yang menentukan bahwa kita akan hidup bersama-sama dengan Bapa di sorga itu tergantung dari kepercayaan kita atau tergantung dari iman kita. Apakah kita benar-benar percaya bahwa Yesus Kristus satu-satunya jalan keselamatan, ataukah kita hanya menyatakan bahwa saya percaya tetapi sebenarnya dalam hati kita itu berbeda dengan apa yang kita ucapkan. Jadi yang saya tangkap dari perbincangan kita pada saat ini bahwa persiapkanlah dirimu sebaik mungkin, karena kedatangan Tuhan yang kedua kalinya tidak ada seorang pun yang tahu. Bahkan kalau kitab sekalipun tidak menyebutkan bahwa pada tanggal ini, pada hari ini Yesus akan datang kembali untuk menghakimi kita semua, untuk membangkitkan orang mati dan orang yang hidup. Tetapi kita diberikan petunjuk bahwa dia bisa saja datang kapanpun dia mau. Dan di sini kita harus sudah siap secara iman dan percaya bahwa melalui Yesus Kristus kita diselamatkan. Seperti itu, Saudara Abi. Ya. Terima kasih untuk perbincangan kita pada saat ini. Terima kasih sudah boleh meluangkan waktunya untuk melakukan perbincangan kita pada saat ini. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Tuhan Yesus memberkati dalam setiap tanggung jawab yang sedang dikerjakan pada saat ini. Ya, terima kasih untuk kita sekalian. Sekian perbincangan kita mengenai parusia dan kebangkitan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Salam sehat. Ya. Tanya kita.
Oke deh. Oke. Audio Jungle.